terkasih dalam Kristus. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya dalam katekese kita pada hari ini. Tema katekese kita pada hari ini yaitu jangan mencuri, setia pada keadilan dan kejujuran. Melalui tema katekese ini, gereja mengajak kita untuk kembali merenungkan perintah ketujuh yaitu jangan mencuri. Kita semua diajak untuk menyadari makna terdalam dari perintah Allah ini, merefleksikannya dalam terang sabda Tuhan, serta menemukan langkah-langkah konkret untuk menghidupi nilai keadilan dan kejujuran dalam keluarga, lingkungan masyarakat, dan dunia kerja. Semoga katekese ini membantu kita semua untuk semakin setia membangun hidup yang berkenan kepada Allah dan membawa kebaikan bagi sesama. Mari kita mengawali katekese ini dengan lagu pembuka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi padaku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam membaca, semoga Tuhan beserta kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini Engkau menghimpun kami untuk menjalani sabda. Melalui katekese ini, bukalah hati dan hati kami agar kami mampu memahami perintah-Mu. Bentuklah hati kami agar semakin peka terhadap keadilan dan mampu menghormati martabat setiap orang. Curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami tidak hanya mendengar dan memahami, tetapi juga berani mewujudkan nilai kejujuran dan keadilan dalam keluarga, di sekolah, di tempat kerja, dan lingkungan masyarakat. Semoga hidup kami menjadi kesaksian yang nyata dan memuliakan Nama. Kami mohon semua ini kepadamu dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudari terkasih, untuk lebih mendalami tema katekese kita pada hari ini, mari kita melihat situasi konkret dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mendengarkan cerita berikut. Saya akan membacakan ceritanya. Judulnya Dompet yang Mengubah Hati. Suatu sore sepulang sekolah, Andi menemukan sebuah dompet di pinggir jalan. Dompet itu tampak tebal dan berisi banyak uang. Tidak ada orang di sekitar dan Andi sempat berpikir, uang ini bisa dipakai untuk membeli sepatu baru yang sudah lama aku ingin. Ia membuka dompet itu dan menemukan kartu identitas seorang bapak bernama Pak Anton. Hati Andi mulai gelisah. Di satu sisi, ia sangat membutuhkan uang. Tapi di sisi lain, ia teringat nasihat orang tuanya dan pelajaran agama di sekolah yang mengatakan jangan mengambil yang bukan hak. Andi pun membawa dompet itu pulang. Malam itu ia tidak bisa tidur dengan tenang. Akhirnya, keesokan harinya, ia memberanikan diri mencari alamat Pak Anton. Sesampainya di rumah Pak Anton, Andi menyerahkan dompet itu tanpa mengambil sepeser pun. Pak Anton sangat terharu. Ia berkata, "Nak, uang ini adalah hasil jerih payah saya untuk kebutuhan keluarga. Terima kasih karena kamu sudah mengembalikannya kepada saya." Pak Anton lalu mendoakan Andi dan memberi sedikit uang sebagai tanda terima kasih.
Tapi yang paling berharga bagi Andi adalah rasa damai di hati. Sejak saat itu, Andi menyadari bahwa kejujuran dan keadilan memang tidak selalu mudah, tetapi selalu membawa berkat dan kemenangan. Saudara-saudari terkasih, apakah ceritanya perlu dibaca ulang? Apakah ceritanya sudah jelas? Sudah jelas. Baik, untuk mendalami cerita di atas tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, kira-kira bagaimana perasaan saudara-saudari setelah mendengar cerita tadi? Baik, dari saya, dari cerita Anda tadi, saya merasa tersentuh karena ya itu juga pengalaman dari diri saya, di mana Anita itu menemukan dompet yang pemiliknya ya. Kemudian karena hatinya merasa dosa, akhirnya dia mengembalikan dompet itu tanpa mengambil spesial uang yang ada pada dompet tersebut. Terima kasih untuk saudara Levin. Mungkin ada lagi dari yang lain. Dari saya merasa tersentuh dengan cerita dari anak Andi tadi, di mana dia itu adalah orang anak sekolah, dan di tengah kebutuhannya kebetulan ada dompet yang jatuh dan di dalamnya ada uang, tapi hati nurani dari Andi ini masih ke hal-hal yang baik. Dia itu tidak mengambil uang itu, tetapi mengembalikannya pada pemiliknya. Terima kasih untuk saudara Firman ini. Dari cerita ini tadi, setelah mendengar dari saudari Ovin dan saudari Mei tadi, setelah mendengarkan cerita di atas tadi, mereka merasa tersentuh dan terajak untuk bercermin pada diri sendiri. Cerita ini mengingatkan bahwa kejujuran sering menuntut pengorbanan, tetapi membawa damai bagi hidup kita sendiri. Baik, saudara-saudari terkasih, mengapa Tuhan memberi, kira-kira menurut saudara-saudari terkasih, mengapa Tuhan memberikan perintah jangan mencuri? Baik, dari saya, mengapa Tuhan memberikan perintah supaya manusia itu tidak mencuri? Yang pertama itu supaya manusia tidak terjebak dalam dosa. Yang kedua itu menurut saya itu supaya, karena kalau manusia itu saling mencuri, maka dunia ini akan gaduh. Caranya agar dunia ini tidak gaduh, ya tidak boleh saling mencuri. Dengan tidak adanya mencuri itu, manusia atau kita semua itu bisa saling mencintai dan menghargai, bisa juga saling mengenal. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada saudari ini. Mungkin ada lagi dari yang lain. Dan saya, alasan Tuhan itu menciptakan ini perintah itu jangan mencuri itu supaya kita itu hidup adil, damai dan sejahtera, supaya kita itu bisa menghargai milik sesama tanpa kita harus serakah, harus ingin memiliki apa yang dimiliki oleh sesama. Baik, terima kasih kepada saudari Marsa. Alasan mengapa Tuhan memberi perintah jangan mencuri, karena Tuhan menghendaki manusia itu untuk hidup saling menghormati, adil, dan yang paling penting adalah tidak merugikan sesama. Baik, saudara-saudari terkasih, apakah ada kisah yang sama atau mirip dari cerita yang tadi dengan kisah kehidupan sehari-hari dari kita semua? Bisa sharingkan pengalaman. Baik, dari saya, kalau cerita dari Andi tadi itu berkaitan dengan isi dompet. Tapi kali ini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya. Suatu hari saya pernah
diajak oleh teman-teman saya untuk pergi mencuci pakaian di kali. Tapi waktu itu saya mencari ember untuk membawa satunya pakaian, tapi tidak ada. Dan kebetulan di situ ada satu ember kosong dan itu adalah embernya saya punya tiga tingkat. Nah, tanpa sepengetahuan dia, saya ambil dan mencuci karena diizinkan. Saya ambil itu ember, kemudian saya pergilah mencerita dengan saya teman. Sampai di sana, itu ember pecah dan hati saya waktu itu merasa hati saya waktu itu gelisah sekali. Saya merasa bagaimana ini ember saya belum pinjam, terus pemiliknya belum tahu bahwa ini ember pecah. Sampai di asrama pas itu kakak tingkat pulang, dia belum menanyakan atau dia belum mencarikan jenis itu. Terus saya mondar-mandir ke sana ke sini karena saya mau kasih tahu ke saya punya kakak tingkat, tapi saya tidak berani. Akhirnya mungkin karena dalam hati saya tadi Tuhan menggerakkan hati saya dan mendorong saya untuk supaya saya berani kasih tahu ke saya punya kakak tingkat itu bahwa embernya pecah. Akhirnya dengan rasa takut saya beranikan diri untuk kasih tahu kepada kakak tingkat itu. Dan dari situ saya jadi tidak berani lagi ambil barang orang lain itu tanpa sepengetahuan mereka atau tanpa seizin mereka. Itu sudah kita lakukan. Terima kasih kepada Saudari Ovin yang telah men-sharingkan pengalamannya. Sepertinya saya pernah mendengarkan pengalaman dari Saudari Ovin. Sepertinya Saudari Ovin pernah cerita dengan saya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Baik, kira-kira menurut saudara-saudari terkasih, apa pesan yang disampaikan dalam cerita Andi tadi? Pesan yang disampaikan dari cerita tadi. Oke, baik, dari saya pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut itu jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik kita, walaupun kita sedang membutuhkannya, apalagi kalau kita sudah tahu bahwa itu milik siapa. Jangan pernah Terima kasih kepada saudara Eki. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, melalui cerita tokoh Andi di atas tadi, kita diajak untuk menyadari bahwa berani memilih kejujuran akan membawa damai dan ketenangan batin, serta menjaga relasi yang baik dengan sesama dan dengan Tuhan. Firman ketujuh memerintahkan agar dalam menggunakan harta benda duniawi, hasil-hasil usaha manusia, kita selalu memperhatikan keadilan dan cinta kepada sesama. Harta benda ciptaan ini diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Hak atas milik pribadi tidak menghilangkan kenyataan bahwa harta benda ini diperuntukkan bagi semua orang. Baik saudara-saudari terkasih, untuk lebih mendalam lagi tema katekese kita pada siang hari ini, kita menimba inspirasi dari kitab suci. Yang membawa kitab suci bisa buka Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Saya minta satu orang untuk membaca teks kitab suci Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah nama Tuhan. Zakeus. Yesus masuk dan melintas kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek.
Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Mungkin teks ofisnya perlu dibaca ulang atau sudah jelas? Sudah jelas. Kira-kira menurut saudara-saudari terkasih, bagaimana yang menarik yang menyentuh hati saudara-saudari dari teks bacaan tadi dan menampak? Baik, dari saya itu ayat 8, di mana dikatakan, namun Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Mengapa saya memilih ayat ini? Karena kita sudah mendengarkan bersama bahwa cerita Andi itu dia melihat dompet. Walaupun dalam keterpurukannya ia membutuhkan uang, tetapi ia mampu mengembalikan uang itu, di mana nilai kejujuran itu tumbuh pada diri Andi. Dengan ayat ini juga, Zakeus mampu untuk bertobat di hadapan Tuhan. Dan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu menumpang di rumah orang yang berdosa. Tetapi pada saat ia melihat Yesus, ia hendaknya mau bertobat dan ingin mengembalikan pula upah yang dipinjamkan oleh orang kepadanya, dan ia bersedia untuk mengembalikan upah itu 4 kali lipat. Dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa Zakeus mampu untuk bertobat dan dia mampu mengembalikan harta setengahnya untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih kepada saudari Elsie. Mungkin ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada lagi, tadi dari saudari Elci yaitu di ayat 8. Di situ Zakeus mengakui kesalahan. Zakeus sadar bahwa ia pernah berlaku tidak adil. Ini adalah langkah pertama dalam hidup jujur, yaitu berani mengakui. Ia juga mengembalikan hak orang lain. Ia tidak hanya menyesal, tetapi memperbaiki ketidakadilan. Ini inti dari perintah ke-7 jangan mencuri, yaitu menghormati hak sesama. Baik saudara-saudari terkasih, pertanyaan yang berikutnya yaitu, kira-kira menurut saudara-saudari terkasih, apa atau perubahan apa yang terjadi dalam diri Zakeus dalam cerita tadi? Cerita Zakeus ini sangat menarik ya, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Zakeus itu adalah seorang hamba yang dipekerjakan semacam orang yang disuruh untuk menarik pajak rakyat gitu. Tetapi misalnya dari pusatnya itu disuruh tariknya itu sekian, tetapi dia peras rakyatnya itu dengan menarik lebih begitu.
Eh, jadi berdasarkan pertanyaan yang disampaikan Bapak, apakah Sakyus itu mengalami perubahan? Ya. Jadi Sakyus tadi ketika sudah melihat Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan yang sangat besar, di mana tadi eh, dia mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya, dan dari sana dia berkomitmen untuk menyerahkan atau memberikan kembali uang yang telah dia peras dari rakyatnya, dan atau boleh dikatakan dia mau berubah. Terima kasih kepada saudari Otin. Mungkin ada lagi dari yang lain. Baik, kalau tidak ada lagi, perubahan yang terjadi dalam diri Sakeus yaitu Sakeus bertobat dan berjanji membagikan hartanya serta mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang telah dirugikannya. Baik, saudara-saudari terkasih, dari bacaan tadi, kira-kira apa pesan yang dipetik dari teks tersebut? Pesan. Saya pesan yang dapat diambil dari kisah Sakeus tadi itu, yakni kita itu harus punya niat untuk bertobat. Jika kita itu pernah melakukan sesuatu yang sangat fatal, kita itu harus tetap rendah hati untuk bertobat dan mau mengakui kesalahan kita. Terima kasih kepada saudari Marisa. Mungkin ada lagi? Baik, kalau dari saya itu pesannya, apa yang menjadi hak orang lain, berikanlah itu kepada orang lain. Jangan menjadi hak orang lain untuk menyenangkan diri kita sendiri. Terima kasih kepada saudari Elci. Melalui sikap Yesus yang memanggil Sakeus dan datang ke rumahnya, kita melihat bahwa Tuhan tidak memandang masa lalu seseorang, tetapi melihat kerinduan hati untuk berubah. Pertobatan sejati bukan hanya penyesalan dalam hati, melainkan diwujud dalam tindakan nyata seperti yang dilakukan oleh Sakeus. Kisah ini menegaskan bahwa keadilan dan kejujuran adalah buah dari perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, melalui kisah Sakeus dalam Lukas bab 19 ayat 1-10 tadi, kita melihat bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertobat kepada setiap orang, siapapun dia. Sakeus yang dikenal sebagai pemungut cukai dan sering berlaku tidak adil, justru mengalami perubahan hidup setelah berjumpa dengan Yesus. Ini menegaskan bahwa tidak ada manusia yang terlalu jauh dari kasih Tuhan. Kisah ini mengajak kita untuk menyadari bahwa mencuri bukan hanya soal mengambil barang, tetapi juga tentang sikap hati yang tidak jujur dan tidak adil. Tuhan memanggil kita untuk menghormati hak orang lain, bekerja dengan jujur dan berani memperbaiki kesalahan jika kita pernah merugikan sesama. Baik, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan tadi, kira-kira apa tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut untuk ke depannya? Dari saya itu menghormati hak orang lain. Mungkin ada lagi? Dari saya, kita harus selalu bersikap adil terhadap orang lain. Jangan serakah. Mungkin ada lagi? Jadi saya mengakui kesalahan yang sudah dilakukan. Baik, saudara-saudari terkasih, kira-kira
kita setuju dengan aksi konkret yang ditawarkan oleh saudari kita tadi. Setuju. Baik saudara-saudari terkasih, terima kasih kepada kita semua yang telah terlibat dalam KTPC ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian KTPC ini ada kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang kita renungkan hari ini tidak sebatas sebagai pengetahuan, tetapi menjadi sikap hidup nyata dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Kiranya kita semua semakin menjadi saksi Kristus melalui hidup yang jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati setiap langkah hidup kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda dan permenungan yang telah kami hayati hari ini. Engkau telah mengingatkan kami untuk hidup setia pada perintah-Mu, khususnya untuk tidak mencuri dan untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran serta keadilan. Tuhan, kami sadar bahwa dalam hidup sehari-hari kami sering lemah dan tergoda untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Ampunilah kami jika kami pernah meragukan sesama, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Berilah kami hati yang tulus, berani mengakui kesalahan, dan mau memperbaikinya. Kami serahkan segala niat dan komitmen kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. selamat siang. Selamat siang.